Jumat Agung dan Hari Paskah. Kisah ini adalah bukti kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, Putra Allah, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus membawa pengharapan akan kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Perjalanan ini dimulai di Yerusalem pada saat Paskah Yahudi, di mana Yesus menyerahkan dirinya demi kita semua. Di malam terakhirnya, sebelum ditangkap, Yesus makan bersama murid-muridnya dalam perjamuan Paskah. Di sana, ia memberikan pengajaran yang penuh makna. Ia memecahkan roti dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Ia juga mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini terambil di dalam nats Alkitab Matius 26 ayat 26 sampai 28. Setelah perjamuan itu, Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa. Dalam penderitaannya yang mendalam, ia berlutut dan berkata, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Terdapat dalam nats Alkitab Matius 26 ayat 39. Sementara Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Tidak lama kemudian, Yudas Iskariot yang telah mengkhianatinya datang bersama sekelompok besar orang bersenjata yang diutus oleh imam-imam kepala. Yudas mendekati Yesus dan memberinya ciuman sebagai tanda siapa yang harus mereka tangkap. Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ini terdapat dalam nats Alkitab Matius 26 ayat 50. Saat pasukan menangkap Yesus, Petrus berusaha melawan dengan pedang dan melukai seorang hamba imam besar. Tetapi Yesus menghentikannya dan berkata, "Sarungkan pedangmu, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ia lalu menyembuhkan hamba itu dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas dan diadili di hadapan mahkamah agama. Mereka menuduhnya menghujat karena mengaku sebagai anak Allah. Meskipun banyak saksi palsu diajukan, Yesus tetap diam. Ketika ditanya apakah ia adalah Mesias, anak Allah, Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Setelah itu, ia diserahkan kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi, karena orang Yahudi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Pilatus, yang tidak menemukan kesalahan kepada Yesus, berusaha membebaskannya. Namun, orang banyak berteriak, "Salibkan dia!" Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan, mencuci tangannya di depan banyak orang sebagai tanda bahwa ia tidak bertanggung jawab atas darahnya. Setelah dijatuhi hukuman mati, Yesus dipaksa untuk membawa salibnya sendiri menuju tempat penyaliban, yaitu Bukit Golgota. Salib itu berat dan perjalanan menuju tempat itu penuh penderitaan. Tubuh Yesus sudah lemah karena cabukan yang diterima sebelumnya. Alkitab mencatat bahwa ia dipukul, dihina, dan ditertawakan oleh para prajurit dan orang-orang yang berkerumun di sepanjang jalan. Dalam perjalanan yang sangat berat itu, Yesus beberapa kali jatuh karena kelemahan tubuhnya. Melihat hal itu, para prajurit Romawi memaksa seorang pria bernama Simon dari Kirene untuk membantu memikul salibnya. Simon, meskipun awalnya dipaksa, kemudian menjadi bagian dari perjalanan penuh penderitaan ini. Di sana ia disalibkan bersama dua penjahat. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Banyak yang mengejeknya, tetapi salah satu penjahat yang disalib di sebelahnya berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada tengah hari, kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu selama 3 jam. Dengan suara keras, Yesus berseru,
Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu, ia berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Pada saat itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bumi berguncang, dan banyak orang menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah Yesus wafat di kayu salib, seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis agama yang dihormati, memberanikan diri untuk meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengambil tubuh Yesus. Yusuf adalah seorang pengikut Yesus secara diam-diam karena takut kepada orang Yahudi. Ketika Pilatus memastikan bahwa Yesus telah mati melalui laporan seorang perwira, ia mengabulkan permintaan Yusuf. Yusuf turun dari Golgota dan dengan hati-hati menurunkan tubuh Yesus dari salib. Bersama Nikodemus, seorang pemimpin agama yang juga datang kepada Yesus pada malam hari sebelumnya, mereka membawa kain lenan halus dan rempah-rempah, yaitu campuran mur dan gaharu. Sesuai kebiasaan penguburan orang Yahudi, tubuh Yesus dibalut dengan kain lenan dan dilumuri dengan rempah-rempah tersebut. Mereka bekerja dengan penuh kasih. Meskipun waktu hampir habis karena hari Sabat hampir tiba, kubur Yesus adalah sebuah makam baru yang dipahat di dalam bukit batu. Makam itu adalah milik Yusuf sendiri, yang belum pernah digunakannya sebelumnya. Setelah tubuh Yesus diletakkan di dalam makam itu, mereka menggulingkan sebuah batu besar untuk menutup pintu masuk. Batu itu begitu besar, sehingga hanya beberapa orang kuat yang bisa menggerakkannya. Setelah hari Sabat berlalu, pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu, sekelompok perempuan datang ke kubur Yesus. Di antaranya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan untuk meminyaki tubuh Yesus sebagai penghormatan terakhir. Dalam perjalanan, mereka bertanya satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur bagi kita? Batu itu begitu besar dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memindahkannya sendiri. Namun, ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa batu itu sudah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur dan mendapati bahwa tubuh Yesus tidak ada di sana. Hati mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Tiba-tiba, dua malaikat dengan pakaian berkilau seperti kilat berdiri di dekat mereka. Para perempuan itu terkejut dan menunggu ke tanah. Salah satu malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Ingatlah bagaimana ia berkata kepadamu, ketika ia masih di Galilea, Anak Manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Dengan penuh sukacita bercampur keheranan, para perempuan itu berlari kembali ke kota untuk memberitahu murid-murid Yesus tentang apa yang mereka lihat. Namun, murid-murid awalnya tidak percaya kepada mereka. Kisah itu terdengar seperti omong kosong bagi mereka. Tak lama kemudian, Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes tiba lebih dahulu, tetapi Petrus yang pertama masuk. Mereka melihat kain lenan yang digunakan untuk membalut tubuh Yesus tergulung rapi, tetapi tubuhnya tidak ada. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan. Di tempat lain, Yesus pertama kali menempatkan diri kepada Maria Magdalena. Dalam tangisannya yang penuh kesedihan, Maria mengira bahwa Yesus adalah penjaga taman. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya, Maria mengenali suaranya dan berseru, "Rabuni," yang berarti guru. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17. Yesus juga menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka tidak mengenalinya hingga ia memecahkan roti di hadapan mereka. Saat itu, mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Dengan penuh semangat, mereka segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahu murid-murid yang lain. Kemudian,
Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul di sebuah ruangan terkunci. Karena takut kepada orang-orang Yahudi, ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 19. Mereka sangat bersukacita melihat Tuhan yang hidup kembali. Namun, Thomas, salah satu murid, tidak hadir saat itu dan meragukan kebangkitannya. Ketika Yesus menampakkan diri lagi, Thomas akhirnya percaya setelah melihat menyentuh bekas luka di tangan dan lambungnya. Ia berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Makna kematian Yesus di kayu salib adalah pengorbanan terbesar untuk menebus dosa manusia. Dengan menyerahkan nyawanya, Yesus membayar hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, menghapuskan pemisahan antara manusia dan Allah, dan memulihkan hubungan tersebut. Ini adalah bukti kasih Allah yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melalui kematiannya, Yesus juga menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama, seperti dalam Yesaya pasal 53 yang berbicara tentang seorang hamba yang menderita demi menyelamatkan banyak orang. Kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan atas dosa, sebab ia menjadi korban yang sempurna sekali untuk selamanya menebus dosa seluruh umat manusia. Kebangkitan Yesus Kristus 3 hari setelah kematiannya menegaskan bahwa ia telah mengalahkan maut. Kebangkitan ini adalah bukti keilahian Yesus yang menjadi penggenapan janjinya kepada murid-murid bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya memberikan harapan yang tak tergoyahkan kepada orang percaya bahwa mereka juga akan dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes 11 ayat 25-26, di mana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Selain itu, kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup baru, membebaskan umat manusia dari kuasa dosa, dan memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lebih dari itu, kebangkitan Yesus adalah awal dari kerajaan Allah di bumi, yang menyatakan kemenangannya atas segala kuasa jahat dan memanggil semua pengikutnya untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia. Dengan kebangkitan Yesus, iman Kristiani memperoleh dasar yang kokoh dan umatnya diberikan pengharapan yang kekal serta kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna.